Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi yang saya ketahui. Komunikasi itu sendiri adalah jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Tujuan dari komunikasi yaitu yang pertama agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Dengan adanya definisi komunikasi di atas, maka akan menghindari diri dari kesalahpahaman. Agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide ataupun gagasan pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat itu penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Fungsi dari komunikasi itu sendiri di antara lain adalah untuk menyampaikan informasi, baik secara virtual maupun secara langsung. Yang kedua, sebagai penyampaian pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau sebagainya. Yang ketiga, itu sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi melalui komunikasi nanti akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kelima itu adalah pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Sebagai cara untuk membujuk dan mempengaruhi orang lain, biasanya komunikasi semacam ini banyak mengandung unsur-unsur persuasif. Selanjutnya itu untuk dapat mengenal diri sendiri, guna mengurangi ketegangan atau mencairkan suasana. Misalnya ketika ada pertikaian atau perselisihan pendapat dalam rapat tertentu, sebagai hiburan. Misalnya ketika Anda sedang jenuh, kemudian menghubungi teman jauh untuk sekedar mengobrol santai. Yang ke-10 itu adalah untuk selalu menjalani hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya sebagai benteng diri agar tidak terrealisasi dalam lingkungan masyarakat. Untuk mempelajari situasi yang terjadi, mengubah sikap maupun perilaku kita terhadap orang lain ataupun sesama dalam golongan masyarakat. Mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan. Sekian materi komunikasi yang dapat saya sampaikan. Bagaimana dengan Saudara Bella? Apakah ada tambahan materi lainnya? Dari saya mungkin ada sedikit tambahan tentang komunikasi yang saya pahami. Menurut saya komunikasi ini adalah aktivitas yang tidak bisa lari dari kehidupan manusia. Komunikasi ini selalu berkaitan dengan manusia, di mana komunikasi ini menjadi di mana komunikasi ini sangat penting bagi kehidupan manusia karena setiap harinya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya manusia selalu membutuhkan interaksi antara satu sama lain. Dan ada beberapa pengertian komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang secara etimologi atau dari sudut etimologi. Menurut Raudamah dalam buku ilmu komunikasinya, komunikasi ini berarti penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat satu persepsi atau arti antara kita sebagai komunikator dan teman kita sebagai komunikan. Jadi dua orang yang terlibat di dalam komunikasi adalah misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang akan dibicarakannya. Menurut saya,
Hanya itu sih tambahan yang bisa saya sampaikan. Lanjut ke bagian pertanyaan. Baik. Apakah Saudara Dila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya mengenai komunikasi. Apa saja hambatan yang terjadi ketika melakukan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Sekian. Hambatan dalam komunikasi mungkin ada beberapa faktor ya, dan saya akan menjelaskan yang dari faktor internet dahulu ya. Baik. Misalnya ketika kita melakukan, sekarang ini bisa dikatakan kita memang bukan bisa dikatakan, tapi memang kita sekarang ini sedang melakukan komunikasi via virtual atau melalui aplikasi Zoom Meeting. Nah, komunikasi yang kita lakukan seperti sekarang ini terkadang sering terjadi hambatan seperti jaringan ataupun kuota yang terbatas, karena tidak setiap kita berada di lingkungan yang memadai jaringannya dan juga masalah kuota. Untuk faktor selanjutnya yaitu mungkin faktor tentang kekurangpahaman atau ketidakseimbangan antara kita sebagai dua orang lawan bicara. Kadang sering terjadi kesalahpahaman. Seperti apa yang kita maksudkan itu selalu beda dengan yang teman kita ajak bicara. Menurut saya itu sih hambatan yang sering terjadi di komunikasi yang terjadi di antara kita. Terima kasih, Saudara. Baik, buat kebalikannya, apakah Bella juga ada pertanyaan mengenai materi yang tadi saya paparkan atau cukup? Saya ada satu pertanyaan nih. Kan misalnya ada dua orang di dalam sebuah ruangan. Nah, yang satunya lagi tuh lagi ada ujian gitu kan. Kalau kita lagi ujian atau kita lagi perlu fokus yang banyak, tentu kita harus memerlukan suasana yang hening, suasana yang tidak bising, sehingga kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan. Sementara teman kita yang satu ini lagi, dia tuh kayak ribut gitu. Misalnya dia nge-scroll TikTok dengan volume yang dibesarkan atau volume yang paling besar. Lalu kita yang butuh keheningan suasana tadi mencoba untuk mengomunikasikan apa yang kita rasakan kepada teman kita tadi yang scroll TikTok. Sudah dikomunikasikan, namun teman kita yang scroll TikTok tadi tidak mengerti gitu dengan apa yang sedang kita butuhkan. Jadi menurut Dila, bagaimana tanggapan Dila tentang dua orang tersebut? Gitu. Apakah yang tanggapan Dila deh gitu? Baik, kalau menurut saya mungkin diposisikan sebagai orang yang sedang ujian yang membutuhkan ketenangan. Mungkin kalau sekali mungkin diingatin kalau misalnya teman kita itu kayak nggak ngerti atau nggak paham sama apa yang kita bicarakan, mungkin lebih baik kita yang cari tempat yang bisa mungkin yang buat kita lebih nyaman dalam melakukan ujian. Untuk itu sih, karena kalau misalnya kita buat
egois untuk kayak lebih jelasin sama orang itu, mungkin kayak lebih buang waktu karena kan kita juga lagi ujian, pasti itu buang-buang waktu yang nanti bisa menyebabkan ujian kita telat dikirim atau gimana konsekuensinya. Jadi kalau kondisinya lagi ujian, mungkin kita bisa cari tempat yang mungkin yang kita bisa tenang lah buat ujiannya gitu. Menurut saya sih gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik. Mungkin ini ya, inilah akhir dari sesi bahas materi dan tanya jawab tentang materi komunikasi kami. Kami tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.